Halo semuanya, selamat datang di podcast SMK Angkasa 1 Kalijati. Dan hari ini ada bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Endang Jailani MPD. Selamat datang Pak Endang. Terima kasih Bu Iya, nah Niken. beliau ini adalah salah satu ditugaskan menjadi ketua PPDB ya Pandang. Ya, Ya mungkin dari alhamdulillah. Pandang dulu, boleh saya hello dulu pada pemirsa semuanya. Oke, halo semuanya. Saya Endang Jelani, salah satu guru di SMK Angkasa 1 Kalijati, dan alhamdulillah diberikan amanat yang luar biasa menjadi Ketua Pokja PPDB tahun 2025-2026. Oke, terima kasih Pak Endang sudah datang ke podcast SMK Angkasa 1 Siap, saya Kalijati yang ya. terima kasih sudah diundang di sini. Siap. Nah, Alhamdulillah. berhubung Pak Endang menjadi ketua PPDB ya Pak Endang. Iya, Nah, iya. siapa tahu nih anak-anak atau adik-adik semuanya yang ada di rumah belum tahu nih PPDB itu apa sih Oh Pak iya. Endang? PPDB itu akronim dari penerimaan peserta didik baru. Ya, di mana salah satu tugasnya adalah untuk mensosialisasikan program-program sekolah dan juga untuk menyusun rencana dan juga langkah-langkah dalam rangka penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Jadi Oke. PPDB itu penerimaan peserta didik baru. Oke, penerimaan peserta didik baru. Ya, Artinya sekolah sudah menerima peserta didik baru ya Pak Endang? alhamdulillah sekolah kita sudah pembukaan atau sudah menerima peserta didik baru sebetulnya per Desember Sudah 2024. dibuka Pak Endang? Sudah dibuka, tapi Oke. secara resminya per awal Januari kemarin kita sudah membuka dan alhamdulillah sudah puluhan yang daftar ke Luar sekolah kita. biasa, baru Januari awal Baru ya Pak dibuka Endang? awal, alhamdulillah per hari ini sudah hampir 40 orang yang hadir, yang sudah Oke. mendaftar. Yang sudah mendaftar nih Pandang Iya, ada 40 orang lebih ya. siap, Dan sekitar 40 kira-kira orang. apa sih apa progres yang dilakukan sehingga anak-anak tuh banyak nih yang tertarik ke SMK Pandang? Ya, yang pertama sebetulnya kami dari Pokja PPDB itu tidak banyak yang dilakukan, mungkin hanya membangkitkan lagi lah. Artinya semangat yang dulu pernah ada, apalagi kan SMK Angkasa 1 Kalijati itu salah satu sekolah tertua di Kabupaten Subang, yang dimana sudah melahirkan bahkan mungkin kalau dihitung secara jumlah hampir jutaan alumnus atau alumni yang tersebar hampir di Indonesia ini, bahkan ada juga yang di luar negeri. Nah, kami hanya mengajak kepada khususnya guru-guru yang masih aktif di sini, taruna-taruni kami dan juga para alumni, mengajak melalui poster-poster yang kami buatkan, video-video yang kami buatkan, mengajak untuk bersama-sama yuk bantu sosialisasikan bahwa kami sudah membuka penerimaan peserta didik baru dan kami masih konsisten, masih tetap mempunyai integritas untuk mendidik anak-anak itu sesuai dengan jalur kami, yaitu tentang kedisiplinan dan lebih kepada pendidikan karakter. Alhamdulillah dibuka, belum hanya 1 atau 2 minggu pendaftar yang resmi, bahkan yang tanya-tanya sudah lebih banyak lagi. Oh iya. Tapi yang resmi sudah mengisi link yang kami buatkan itu, alhamdulillah per hari ini sudah hampir 40-an lebih lah gitu. Mungkin masih banyak yang bertanya-tanya ya Pandang atau Ya, belum betul. mengenal SMK Angkasa 1 Kalijati itu seperti apa gitu. Nah, cara mereka mengetahui SMK Angkasa 1 Kalijati kira-kira harus seperti apa nih yang dilakukan oleh adik-adik semua di rumah? Ya, pertama kami berterima kasih banyak nih kepada podcast ini karena mungkin melalui media ini kami bisa mensosialisasikan ya supaya yang di luar sana khususnya adik-adik kelas kita yang berada di kelas 9 baik itu MTS ataupun SMP ya, negeri ataupun swasta, mungkin juga orang tuanya ya yang sedang mencari referensi nih Iya, menyekolahkan anaknya mau kemana. Alhamdulillah dengan podcast ini mungkin saya ingin nanti akan menjawab dan menjelaskan secara lebih detail tentang SMK Angkasa 1 Kalijati ini. Jadi di SMK Angkasa 1 Kalijati ini nanti kalau yang ingin tanya, ingin tahu sih apa saja ini itu dan sebagainya, sebetulnya bisa melihat melalui sosial media kami, yaitu baik melalui platform IG ya Bu ya, iya. TikTok, kemudian ada juga Facebook ya, kemudian YouTube, ataupun bisa saja datang langsung ke sekolah kami. Datang pun pasti diterima ya Datang pun Pandang. pasti diterima. Jadi silahkan mau lihat-lihat dulu di platform sosial media yang kami miliki, ataupun mau datang langsung ke sini, insya Allah kami akan menyambut dengan baik gitu. Baik. Nah, kira-kira Pandang
username atau ketika kita mencari di Instagram itu apa sih namanya gitu? Ya, namanya di platform media sosial kami itu keywordnya SMK Angkasa 1 Kalijati ya, Iya. atau username-nya SMK Angkasa 1 Kalijati. Kecuali kalau di Facebook itu lihat saja di PPDB SMK Angkasa 1 Kalijati. Oke, jadi tidak hanya satu media sosial Tidak ya, hanya tapi satu, dari ya. Instagram, Betul. dari YouTube Dari YouTube bahkan, juga bisa dilihat Facebook ya. dan lain sebagainya juga itu Ya, ada ya Pandang ada. untuk Jadi informasi sekolah. untuk supaya yang adik-adik mungkin seringnya menggunakan YouTube, mungkin Ya. ada yang sering aktif di TikTok TikTok juga ya, kita ya. memfasilitasi, silahkan mau melihat-lihat aktivitas kami melalui channel sosial media yang kami miliki. Oke, dari PPDB ini Pandang, kira-kira apa sih yang ingin ditonjolkan atau yang ingin dikenalkan kepada masyarakat gitu, khususnya kepada orang tua nih yang zaman Ya, sekarang gitu. Nah, betul. kira-kira apa tuh Pandang? Betul Ibu, jadi pada saat ini itu atau saat ini SMA, SMK baik swasta ataupun negeri itu banyak sekali. Di Kabupaten Subang pun sangat banyak sekali. Tapi dengan adanya kegiatan PPDB ini, dengan dibentuknya Pokja ini, kami mempunyai tugas salah satunya untuk mensosialisasikan bahwa kami salah satu sekolah yang masih memegang prinsip teguh terhadap pendidikan karakter. Karena kita tahu bahwa di media sosial saat ini itu terjadi banyaknya tanda kutip kenakalan-kenakalan remaja yang sudah di luar batas normal. Ya. Seperti kalau malam itu misalnya kami sering melihat di beberapa grup sosial media ada anak-anak SMP bahkan ya itu membawa sajam-sajam yang cukup panjang gitu ya. Iya. Itu kan sudah kenakalan yang di luar batas normal bahkan bisa menjurus ke kriminal. Nah, kami di sini menawarkan kepada para orang tua khususnya atau adik-adik yang mau tanda kutip taubat ya. Ya, mungkin kan selama ini jadi kami tidak menghalangi mereka untuk masuk ke sini yang tanda kutip punya background Iya. yang seperti itu. Silahkan ayo taubat bersama kami, dapatkan sensasi bagaimana pendidikan semi militer ya, tapi tetap dengan norma-norma artinya ngemong ke anak-anaknya. Jadi walaupun kami dengan pendidikan sistemnya semi militer, tapi kekeluargaannya tetap bisa dirasakan, korsanya tetap bisa dirasakan. Nah itu yang kami tawarkan khususnya kepada orang tua atau adik-adik, bahwa SMK Angkasa 1 Kalijati itu kasarnya dulu ada disebut sebagai kawah candra di mukanya, untuk menggembleng masa depan nih. Jadi kalau mungkin punya riwayat kasarnya di SMP-nya nakal, it's okay, itu masa lalu kamu, masa lalu kalian, tapi masa depan kalian, yuk kita bentuk bersama-sama di sini. Berubah Dari sini ya gitu setelah lulus SMP, mari berubah di sini untuk menggapai apa yang kalian cita-citakan. Begitupun orang tua, Ibu ya. Jangan tergiur dengan misalnya, oh ini nih pendidikannya murah atau di sini nih mahal, tapi juga harus selektif. Makanya kami menawarkan, memberikan banyak alternatif untuk lihat-lihat dulu lah bagaimana sih keadaan sekolah kami, bagaimana sistem pendidikannya, supaya tidak, mohon maaf ya, sampai salah memasukkan anak ke SMA atau SMK. Karena kalau SMP, setelah SD ke SMP, mereka mayoritas pasti masuk SMP. Tapi setelah SMK, mereka akan dituntut nanti setelah lulus SMK itu untuk betul-betul menentukan masa depan mereka. Jadi kalau salah memilih sekolah SMK atau SMA, ya sangat dikhawatirkan atau sangat disayangkan gitu. Ya. Tapi Pandang terkait mendisiplinkan siswa gitu ya. Betul. Karena itu yang diangkat di sekolah kami, kira-kira boleh nggak sih Pandang spill sedikit gimana caranya nih untuk mendisiplinkan anak-anak gitu ya. Karena kebanyakan adik-adik mungkin malah minder duluan gitu Pandang, malah merasa takut duluan gitu. Nah kira-kira spill sedikit caranya itu seperti apa sih Pandang kebiasaan yang ditanamkan gitu pada siswa. Jadi yang pertama itu memang untuk mendisiplinkan Ananda ini ya, memang cenderung pertama itu seperti dipaksakan. Karena memang karakter itu kan terbentuk dari kebiasaan, dan kebiasaan itu kadang-kadang supaya jadi biasa itu harus dipaksakan dulu. Tapi dalam metode pemaksaan ini, kami pun tidak hanya sebatas memaksakan yang tanpa penjelasan. Nah inilah bedanya di kami, ya mungkin juga ada beberapa yang sama di sekolah sana, tapi kami mendisiplinkan anak dengan merasionalisasikan. Jadi anak itu diajak paham, diajak mikir bahwa kenapa sih kamu harus seperti ini. Apalagi lingkungan kita kan betul-betul berada di lingkungan TNI AU. Jadi sewaktu-waktu bahkan mereka bisa melihat langsung nih,
bagaimana disiplinnya TNI, bagaimana mereka misalnya ketika upacara, ketika bekerja dan sebagainya. Jadi kita bisa rasionalisasikan sehingga anak ini merasa menyadari bahwa dia harus melakukan itu gitu. Jadi bukan hanya karena paksaan yang nggak tahu alasannya kenapa saya harus seperti ini, tapi yang jadi PR dan tanggung jawab kita, yang menjadi tugas besar kita adalah bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara menyadarkan bahwa mereka ini butuh loh itu. Apalagi setelah lulus dari sini, mereka sudah harus menentukan. Iya. Gitu, Ibu. Oke, terima kasih banyak pastinya caranya ya Pandang. Masih banyak sekali. Iya. Dan yang konkretnya di sini misalnya Bu kayak apel pagi. Iya, itu ya. apa tuh Pandang? Jadi di kami itu selain hari Senin upacara sebagai salah satu metode menumbuhkan jiwa nasionalisme mereka, Iya. di kami itu untuk mendisiplinkan juga ada yang namanya apel pagi dan apel sore. Jadi setiap hari ya, itu mereka setiap pagi itu laporan dulu. Baris di lapangan apel, kita cek kehadirannya, kita cek kerapihannya, dan juga kita selalu kasih wejangan-wejangan tuh setiap pagi itu. Iya, Kasih motivasi kepada mereka, kasih arahan-arahan yang mendidik. Begitupun ketika pulang selesai pembelajaran. Ketika pulang mereka tidak kelas ini selesai langsung pulang, kelas ini selesai langsung pulang, tidak. Tapi mereka dikumpulkan dulu, dirapihkan dulu, dicek lagi kehadirannya. Jadi tidak ada yang bolos. Zero tolerance terhadap yang bolos. Jadi tidak ada toleransi. Di situ mereka akhirnya menjadi biasa. Akhirnya mereka tahu betapa pentingnya konsekuensi. Jadi kasarnya bukan hukuman ya di sini, tapi pakainya istilahnya konsekuensi. Jadi apa yang kalian lakukan mempunyai konsekuensi. Iya. Kalau yang dilakukannya positif, konsekuensinya positif. Kalau negatif, ya negatif. Sama pun di apel sore, ada lagi arahan, evaluasi terhadap kejadian-kejadian mungkin ya, yang terjadi di hari tersebut dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara yang kita lakukan untuk membentuk karakter mereka. Dan salah satunya itu dengan apel pagi dan apel sore. Iya, karena sebenarnya sekolah kami itu terkenalnya dengan kedisiplinannya itu ya Betul, Pandang. Ibu. Karena yaitu tadi kami di lingkungan TNI AU Iya. dan basicnya sekolah kami itu adalah basicnya ya kedisiplinan itu. Iya. Pembentukan Oke. karakter itu. Terima kasih Pandang. Kembali lagi nih Pandang terkait mungkin yang belum mengetahui SMK Angkasa 1 Kalijati ini kira-kira jurusannya nih Pandang Ya. ada apa aja ini tuh? Di SMK Angkasa 1 Kalijati itu mempunyai 2 jurusan, yaitu jurusan elektronika dan jurusan otomotif. Nah, secara garis besar akan saya sampaikan bahwa jurusan elektronika itu berkaitan tentang kelistrikan. Kelistrikan misalnya rumah itu dipelajari tuh ya. Kemudian alat-alat elektronik lainnya seperti misalnya ada mesin cuci, ada kulkas, AC dan sebagainya. Banyak di lingkungan kita yang membutuhkan itu. Kemudian di industri pun pasti banyak kelistrikannya. Tapi yang paling penting saat ini sedang dikembangkan dan sedang lebih spesifik mengarah ke AI-nya atau artificial intelligence-nya, seperti robotiknya, Android, Arduino dengan sistem Arduino dan sebagainya, pakai sensor dan sebagainya. Nah itu di elektronika. Tapi mungkin nanti lebih spesifiknya dan lebih jelasnya dipanggil saja kepala jurusannya di sini ya, Siap. supaya lebih detail. Saya takut salah kalau terlalu jauh gitu kan. Tapi secara umum itu komputer, desain dan sebagainya itu di elektronika. Sedangkan di otomotif itu berkaitan dengan kendaraan ringan, baik itu dari motor dan mobil itu sendiri. Walaupun secara umumnya praktiknya mobil, tapi motor pun mereka diusahakan menguasai lah. Dan tidak hanya tentang engine atau servisnya, bahkan sekarang pengembangan sedang di painting atau pengecatan body dan sebagainya dan macam-macam itu. Nah, bahkan kan kemarin itu salah satunya sedang membuat mobil listrik ya. Jadi kombinasi antara otomotif dengan elektronika. Iya, tetap bisa berkombinasi. Ya, gitu berkolaborasi, berkombinasi. Ya. Nah, itu secara garis besarnya tentang jurusan yang ada di kita, elektronika dan otomotif. Oke, mungkin nanti sesuai dengan request Pandang ya, mengundang langsung. kepala jurusannya. Ya, kepala Pasti jurusannya lebih menarik lagi masing-masing. nanti. Siap. Akan mengulas lebih dalam ya Pandang. Ya. Mungkin dari adik-adik semua yang ada di rumah juga bisa nih, kalaupun ada pertanyaan terkait jurusan ya Pandang, Betul. bisa berkomentar di kolom komentar terlebih dahulu boleh, ya. ya. Oke, itu dari jurusan SMK Angkasa 1 Kalijati nih, Ya. Pandang. Kemudian kira-kira nih Pandang, kalau misalnya di SMP itu kan masih awam ya, Ya. mungkin anak-anak taunya ya otomotif hanya sekedar kendaraan, Ya. bermotor atau mobil. Nah, kira-kira mereka kalau misalnya merasa
saya belum punya ilmu apa-apa nih tentang itu. Nah, itu gimana nih, Ya, Pandang? tidak masalah karena memang pada dasarnya mereka di SMP mungkin belum mempelajari itu ya. Iya. Adapun mereka tahu misalnya beberapa yang suka tentang otomotif ya karena mereka otodidak saja. Iya. Basicnya kan di SMP belum dipelajari, tapi di sini itu nanti kan mereka akan mempelajari dari basic dulu, dari yang paling dasar tentang SOP-nya, tentang keselamatan kerja dan sebagainya, sampai betul-betul yang mau ngulik itu. Yang penting mereka sudah tahu, oh saya seperti yang tadi saya gambarkan, oh saya lebih sukanya nih kayaknya di otomotif deh, atau oh saya kayaknya sukanya agak sedikit desain ya, mungkin lebih tepat ke elektronikanya Elektronika. gitu kan. Nah, jadi memang walaupun belum punya basic ya memang belum ada kan belum Iya. dipelajari di SMP. Tapi yang paling penting adik-adik pasti tahu mana sih yang lebih kepada diri saya nih. Iya. Apakah dengan otomotif yang seperti tadi digambarkan tentang kendaraan ringan dan kendaraan baik itu motor dan mobil ataupun saya lebih ke komputer. Nah, komputer itu bisa di elektronika. Karena di elektronika pengembangannya ada desainnya desain juga ya Bu ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi untuk adik-adik jangan takut, jangan merasa aduh saya nggak bisa nih, Iya. saya belum punya basicnya. Ya, Iya. memang ini tempatnya kalian supaya jadi bisa gitu. Awal mungkin ya, Iya, jadi Pandang. kalau nggak bisa ya sangat diwajarkan Iya, sekali, sangat-sangat sangat diwajarkan. wajar sekali gitu. Karena memang belum dipelajari. Jadi kan ada yang nggak bisa karena memang belum belajar, ada juga yang nggak bisa walaupun sudah belajar. Nah yang penting jangan yang kedua, Oh, yang sudah belajar tetapi nggak bisa. Nah itu iya, yang nggak harus boleh. punya keinginan Harus dulu. punya keinginan Iya, kuat. niat Jadi dulu. kalau sekarang nggak bisa, nggak tahu, it's okay. It's okay. Tidak No apa-apa. problem No ya. problem. Iya. Oke. Nah, itu tentang jurusan ya, Pandang. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya belajarnya nih, karena tadi menyangkut tentang jurusan seperti ini, jurusan Mm-mm. teknik elektronika seperti apa gitu. Nah, kalau belajarnya itu seperti apa sih, Pandang? Ya, belajar di kami itu bisa dikatakan kalau ada istilah-istilah itu sersan katanya. Apa Sersan tuh? itu serius tapi santai. Oh, serius Ya. tapi santai. Jadi pembelajaran di kami itu diawali dengan ya merapikan tempat duduk, kemudian ada laporan Iya. ya jumlah sekian, siap ini dan kasarnya dikonsep sedemikian rupa supaya mereka itu serius. Tapi ketika dalam pembelajaran fleksibel saja. Artinya fleksibel itu kadang ada yang belajar di dalam kelas, ada yang belajar di gazebo, ada yang belajar di multimedia. Santai saja supaya apa? Supaya kreativitas anak dan apa namanya rasa ingin tahu anak tidak terberir atau tidak terjembatani atau tidak tertutup lah. Mereka bisa mengekspresikan apa keinginan mereka, Bisa explore juga ya, explore Pandang. keinginan mereka, bisa komunikatif dua arah dan sebagainya. Oke. Dan satu lagi nih di kita itu setelah jam pelajaran selesai, khususnya yang mau memperdalam tentang jurusannya masing-masing Iya. atau penguatan di skillnya masing-masing, kami itu memfasilitasi dan membuka lebar-lebar ruang praktek siswanya. Jadi bahkan di beberapa RPS ya, di belakang misalnya yang di RPS TKR, itu anak hari Sabtu tidak ada pembelajaran pun, bahkan kadang-kadang hari Minggu pun, mereka tetap berkreasi di sana. Kalau ada proyek pembuatan apa, itu mereka tetap melakukan situ. Begitupun yang di elektronika, itu mereka nyolder ini, nyolder itu, dan sebagainya. Jadi tidak hanya di jam pelajaran aja Tidak ya, hanya di jam Pandang? pembelajaran saja, kami memberikan kebebasan bagi anak-anak yang mau mengeksplor lebih tentang skill mereka gitu. Oke. Nah, tadi Pandang berbicara terkait ruangan-ruangan ya. Saya Betul. jadi penasaran nih, Pandang, kira-kira fasilitas di sekolah tuh ada apa aja sih, Pandang? Ya, alhamdulillah kalau di sekolah bisa dikatakan cukup lengkap karena bisa apa digunakan bisa memberikan mereka apa ya, misalnya mereka di sini ada RPS yang cukup memadai, RPS itu apa, ruang Pandang? praktek siswa ya. Oke. Jadi RPS itu tempat di mana mereka praktik. Ada untuk TKR saja kita mempunyai dua ruangan praktik, dua shelter, jadi ada empat, kemudian ada plus dua ruangan teori. Jadi hampir ada 6 tuh untuk jurusan TKR saja. Iya. Kalau di TE juga sama, ada dua ruangan teorinya, dua ada di DTEK juga, ya ada sekitar 4 atau ya sekitar 4 dan shelternya satu itu. Jadi untuk ruangan praktek yang khususnya ke jurusannya masing-masing sudah dikatakan cukup memadai ya Iya. untuk menunjang pembelajaran mereka. Kalau kelas sih menurut saya hampir umum lah ya Bu, kita
Setiap kelas sudah difasilitasi dengan kipas angin 2 tiap ruangan itu, dan itu sudah SOP di kami ya, Yap. supaya pembelajaran itu bisa lebih nyaman lah ya Iya. Bu ya. Kemudian juga ada ruangan-ruangan khusus seperti multimedia yang sudah dilengkapi AC, ruangan lab komputer, ya kantin, koperasi dan parkiran juga sudah pakai atap Bu di sini. Jadi nggak akan kehujanan tuh. Nggak akan Nggak akan tiba-tiba jam kehujanan. pelajaran Ya, ngambil helm ya nggak Pak. akan tiba-tiba hujan mau helmnya yang mahal-mahal basah itu nggak akan. Nggak, karena udah Ya, udah pakai atap ya, tertutup sudah pakai tertutup atap. pakai atap di Oke. parkirannya pun. Ya menarik ya Pak Ya, Endang, karena kan kalau misalnya fasilitas lengkap kan kita belajar akan ya sangat-sangat lebih iya nyaman ya Bu ya, nyaman lebih gitu. nyaman dan Iya. diharapkan kan lebih mudah untuk menyerap atau mengembangkan materi yang dipelajari Iya. gitu. Nah itu mungkin terkait sekolah kami ya Pak Ya, Endang. Nah betul. dan saya juga bukan menemukan, ada pertanyaan Pak Endang Ya, dari ya. Instagram. Jadi ternyata banyak sekali para orang tua atau Mm-mm. para siswa itu sendiri yang banyak bertanya di Instagram nih Pak Endang Oh, terkait informasi-informasi yang belum disampaikan, atau mungkin mereka akan lebih leluasa bertanya langsung kan Pak oke, Endang oke. ya. Mungkin saya bacakan dulu pertanyaannya yang banyak sekali pertanyaan terkait SMK Angkasa 1 Kalijati. Ya. Nah, Jadi memang setelah kami mempublish di semua platform media sosial itu alhamdulillah artinya respon dari masyarakat itu cukup baik ya Bu ya. Banyak sekali yang berkomunikasi melalui sana dan akhirnya mendaftar ke sekolah kami. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya podcast ini bisa menjawab semua iya pertanyaan itu betul. secara langsung Ya, dan betul. itu bisa dipergunakan juga ke orang-orang yang mempertanyakan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Ya, sama gitu kan. oke. Nah, ini Pandang untuk biaya pendaftaran nih, karena pendaftaran peserta didik baru ya, Ya. Pandang. Ini untuk biayanya itu berapa sih kisarannya, Pandang? Ya, ini tentang biaya ya. Jadi saya ingin banyak bercerita tentang biaya karena yang pertama masih saya mendengar dari beberapa rekan bahkan alumni yang daerah cukup jauh nelpon ya, Pak, emang masuk angkasa sekarang biayanya segini, segini. Bahkan ada yang mengatakan 5 juta, 6 juta, 7 juta dan seterusnya. Lalu saya klarifikasi bahwa wah itu bisa jadi hoax baik sengaja ataupun mungkin tidak disengaja. Ya. Karena masuk ke SMK Angkasa 1 Kalijati itu untuk pendaftaran tahun ini itu free, gratis. Sampai seleksi juga gratis. Ya, nanti formulir apa Ananda bisa nyetak sendiri, bisa ngisi sendiri di rumah masing-masing. Pendaftarannya gratis, adapun uang masuk dan sebagainya itu hanya 1,5 juta Bu. Ya, jadi hanya 1,5 juta. Kemudian untuk seragam dan sebagainya ada yang harus dibeli karena itu seragam khusus kami, yaitu ada seragam PDH 2 setel ya dengan atribut dan sebagainya. Kemudian ada juga seragam batik, ada seragam olahraga, ada wear pack atau pakaian praktek, sekaligus ada toolkitnya atau alat-alat praktek yang nanti boleh dibawa pulang oleh anak-anak itu. Nah itu totalnya sekitar 2 juta sekian. Jadi kalau dikalkulasikan 3 juta sekian itu sudah include dengan seragam untuk mereka Seragam sendiri dari gitu. hari Senin Dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu, Jumat ya. Jumat Iya, ya. iya. Nah Iya. itu jadi untuk biaya itu banyak yang miss ya. Karena apa? Karena yaitu isunya itu wah sekian juta dan sebagainya. Padahal sebetulnya hanya 1,5 juta untuk bangunan dan sebagainya. Oke. Dan yang kami ingin tekankan lagi, untuk dis kami itu biaya itu hanya bayar SPP ke depannya Bu. Jadi di yang Hanya lain itu SPP saya saja. melihat ada SPP-nya sekian, tapi ada uang praktikum, Iya. ada uang lab, praktik lab dan sebagainya. Kalau di kami hanya SPP saja sudah gitu. Dan SPP-nya pun yang tahun ini 170.000 per bulannya. Dan itu sudah all in untuk praktik lab komputer dan juga praktik anak-anak di jurusannya masing-masing. Oke. Seperti itu. Nah, berarti yang informasi yang realnya tuh cuma di sini ya, Pandang. Ya, yang Takutnya kan realnya yang lain bisa di sini. Kalau ada yang ya bilang ini itu, nah, pokoknya silahkan boleh tanya langsung tinggal ke, nonton aja. tinggal nonton saja ya. Iya. Dan nanti kalau misalnya perlu lebih detail, bisa Iya. nanti disimpan nomor WA saya di deskripsi mungkin ya. Oh, siap. Supaya yang nanti ingin Bisa bertanya langsung menghubung langsung. dipersilahkan ya gitu. Oke, terima kasih Pak Endang. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Di SMK Angkasa 1 Kalijati ini kira-kira apa aja sih
program kerjasama dengan Oh ya, ya, karena dari tadi kita belum membahas itu ya Pandang, ya dan betul. kebetulan sekali ada yang bertanya nih Pandang. Ya, jadi kami SMK Angkasa 1 Kalijati itu punya filosofi salah satunya, kami seleksi itu nggak ribet, Bu. Jadi nggak ribet itu dalam artian beberapa bertanya kadang-kadang ke saya langsung, Pak, anak saya nilainya kecil-kecil nih, Iya. bisa nggak masuk SMK Angkasa? Bahkan zaman dulu kan yang disebutnya NEM ya. Iya. Nah, NEM-nya segini Pak, bisa nggak masuk SMK? Di SMK itu punya filosofi salah satunya merekrut yang biasa-biasa saja, tapi harapannya mereka keluar itu atau inputnya biasa saja, tapi outputnya itu bisa luar biasa. Gitu. Jadi harapannya seperti itu, filosofi kami. Jadi artinya PPDB-nya silahkan masuk, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi, salah satunya sehat. Sehat itu dalam artian tidak buta warna dan juga tidak ada tindik, tato dan sebagainya. Kalau masalah nilai, kadang-kadang kan seperti ini. Kadang-kadang anak-anak yang di SMP-nya biasa-biasa saja, tapi ketika dia masuk SMK, ini banyak Bu pengalaman seperti itu. Iya. Kadang-kadang ketika mereka masuk SMK, mereka ternyata menemukan, oh ternyata minat saya itu di sini. Itu mereka jadi berkembang pesat dan sangat luar biasa. Nah, kami mengelola itu semua. Minat bakat mereka kami kelola dengan semaksimal mungkin yang kami bisa, dengan harapan outputnya pun nanti mereka tersalurkan. Makanya pertanyaannya dengan mana saja itu kan? Iya. Nah, setelah lulus itu kemana saja? Kami memfasilitasi mereka baik yang mau kerja, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, ataupun mungkin yang mau berwirausaha. Karena di kami itu punya konsep salah satunya penguatan-penguatan tentang BMW-nya itu, Bu. BMW apa itu Ya, Pandang? B-nya itu mereka dipersiapkan untuk bekerja. Jadi mereka sudah kami siapkan nih mental-mental sebagai pekerja itu. Kalau mau jadi pekerja, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Sampai ke luar negeri Sampai ke Pandang? luar negeri, ke Korea, ke Jepang, bahkan ke Jerman juga ada tuh alumni Wah, kami yang ke sana. sudah ada Pandang? Alhamdulillah sudah ada. Oh, Kami siap. sudah masih sering berkomunikasi dengan mereka karena kami pun punya grupnya dengan mereka Iya. untuk komunikasi, hanya say hello, bagaimana kabar dan sebagainya. Kemudian kerja pun tidak hanya di industri, baik kerja di industri juga kami prioritaskan, tapi salah satunya yang kami prioritaskan adalah ke instansi-instansi seperti ke TNI, ke polisi dan sebagainya. Kami salurkan juga tuh. Iya. Ya, anak-anak itu bekerjanya. Jadi kami siapkan mental-mental mereka supaya kalian itu siap untuk kalaupun yang mau bekerja, dan kami siapkan di tempat kerja yang terbaik. Maka kami selalu mengatakan ke anak-anak, kami mengutip dari kata-kata presiden pertama kami, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit. Iya. Seandainya pun engkau terjatuh, engkau akan terjatuh di atas bintang-bintang. Wah, luar biasa sekali. Ah, Kata-kata hari ini apa? itu kata-kata hari ini tuh. Itu salah satu yang sering saya sampaikan ke anak-anak. Jadi kalau kamu mau kerja di industri, kalau kalian mau kerja di industri, maka bermimpilah bisa kerja di Hino, bisa kerja di Toyota, bisa kerja di mana yang bagus lah. Sehingga ketika tidak sampai target pun, ya paling tidak sampai ke industri yang paling bawah. Iya. Begitupun mau daftar tentara, kami targetkan mereka yang tertinggi dulu. Begitupun ke luar negeri dan sebagainya. Itu yang bekerja. Kami siapkan mental mereka seperti itu. Kemudian M-nya itu melanjutkan ke perguruan tinggi, baik negeri ataupun swasta, apalagi swasta ya. Kami siapkan, kami fasilitasi mereka. Bahkan alhamdulillah beberapa tahun kebelakang ada juga yang tembus ke masuk perguruan tinggi ikatan dinas tuh. Ya, Sampai itu juga ikatan dinas sampai ya? ikatan dinas itu, dan itu menurut kami bukan hanya karena usaha sekolah tapi memang karena anaknya juga, Iya, Bu ya. betul. Jadi kami tidak mengklaim itu pure murni kami, karena itu harus kombinasi, anaknya mau kami fasilitasi. Dan yang terakhirnya kami juga mewadahi mereka seandainya setelah lulus itu yang mau berwirausaha. Ya, di kami kan ada kebetulan pelajaran PKK ya Bu ya. Yang mau wirausaha itu bahkan setiap minggu kami juga sediakan fasilitas yang mau latihan jualan, latihan mental, jadi marketing, jadi sales gitu kan. Iya. Karena kebetulan kan di kami ada ini nih, ada Sunday morning kan setiap pagi. Setiap minggu Setiap ya? minggu, Iya. minggu pagi Iya. di depan ada pasar rakyat, artinya pasar ya rame lah, dan yang banyak lari melintasi sekolah kami. Iya, mungkin di sini penonton pada pernah nih Nah, Anda. mungkin ada yang pernah dan melihat ada yang jualan, itu salah Iya. satu program kami. Iya. Karena mereka yang mau berwirausaha itu mentalnya harus betul-betul dilatih. Iya. Jangan sampai nanti setelah lulus niatnya wirausaha tapi malu. Nah, tapi nggak tahu hitung-hitungannya. Malu
menghadapi konsumen dan sebagainya. Harus praktik langsung ya, Harus Pak Endang? praktik langsung. Di kami tidak hanya sebatas teori. Nah, seperti itu. Jadi kami sifatnya memfasilitasi mereka semua. Yang mau ke industri, kami MOU sudah dengan beberapa industri. Yang mau ke luar negeri juga sama. Kami sudah MOU dengan beberapa LPK. Kemudian juga yang dengan perguruan tinggi juga alhamdulillah hampir setiap semester 2 ini kemarin aja sudah berapa perguruan tinggi datang ke kita kan untuk sosialisasi. Iya, banyak Gitu. sekali Ya, sudah sosialisasi ya, Pak kelas 3 Endang. sekarang itu sudah sibuk dengan Sibuknya sosialisasi. sosialisasi ya, Ya. untuk menentukan arah. Ya, supaya semakin membuka wawasan Iya, mereka. betul-betul. Pokoknya semester genap atau semester 6 Iya. itu bagi kelas 12 di kami itu mereka sudah kami sodorkan nih mau ke sini, mau ke sini, mau ke sini supaya mereka lebih pasti gitu sehingga lulus itu mereka sudah firm, sudah fix saya mau ke sini. Seperti itu, Bu. Karena ternyata peluangnya juga besar ya, Pak Peluangnya Endang. besar untuk Walaupun sekolahnya di SMK tidak hanya bekerja saja gitu, betul, tapi tadi betul. banyak peluang-peluang yang tadi disebutkan oleh Pak Endang. Betul sekali, Bu. Ini penasaran sekali nih Pak Endang sama yang bekerja sampai ke luar negeri nih. Ya. Nah, kira-kira itu apakah gimana sih caranya? Apakah itu dibantu oleh sekolah atau seperti apa? Ataukah harus sendiri atau gimana nih Pak Endang? Ya, bagi anak-anak yang mau ke luar negeri, mau kerja entah itu di Korea, entah itu Jepang, di Ausbildung, itu kami data, Bu. Kami data ada berapa anaknya yang betul-betul minat, lalu kami datangkan dari LPK-nya yang sudah kerjasama dengan kami gambarkan ke anak-anak. Ini saja prosesnya, ini saja yang harus kalian lakukan, entah dari usaha dalam hal ini kesiapan kalian untuk menempuh pendidikannya, begitupun dengan biayanya. Nah, ketika mereka menyepakati dengan orang tuanya, menandatangani kesiapan mereka, lalu langsung kami arahkan ke arah sana. Jadi alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa alumni kita yang baik di Korea, kemudian ada di Jepang dan juga di Jerman. Itu prosesnya tidak sebentar memang, Bu. Hanya butuh waktu, bahkan rata-rata itu 6 bulan sampai up, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang 1 tahun lebih. Tapi ya daripada mereka sebutnya maju mundur nggak jelas, ya lebih baik fix pasti sampai kasarnya sampai titik darah penghabisan saya perjuangkan. Iya. Akhirnya setelah di sana mereka banyak yang nelpon, alhamdulillah Pak, saya artinya tidak salah lah. Iya. Saya lebih baik menunggu. Nah ini kata-kata lagi nih. Oh, Lebih ada banyak baik kata-kata menunggu Iya. sesuatu yang tepat daripada menghabiskan dengan sesuatu yang salah gitu. Oh, siap. Ya, kalau bahasanya mah lebih baik menunggu orang yang tepat daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Aduh. Gitu Pak. Siap. Ya, kalau ke anak-anak zaman now-nya mungkin ke situ ya, Bu ya. Pasti ini ada yang langsung nyatet Ya. ya, Pak Endang. Jadi lebih baik menunggu seseorang yang tepat daripada menghabiskan waktu dengan orang yang salah. Sama masa depan juga, lebih baik kita bersabar untuk menggapai cita-cita kita daripada kita nggak sabar, akhirnya kita nggak tentu arah gitu ke sana ke sini. Artinya sekolah tetap memfasilitasi gitu ya, Tetap Pak kami Endang. tetap memfasilitasi, tetap mensupport, tetap memantau mereka. Nah, saya juga dengar-dengar di Pak Endang tahun kemarin ada yang mau kuliah tapi lulus prestasi gitu. Ya, alhamdulillah Bu, tahun kemarin tuh bahkan ada yang di UPI, Iya, ya, di UPI. alma mater saya juga, Iya. Ibu juga. Alhamdulillah saya juga. Saya iya. pun lulusan SMK Angkasa, ini bukti ya Bu ya Oh, bahwa oke, lulusan SMK Angkasa tahun berapa Pak Endang? tahunnya cukup lama lah ya, tapi nggak lama-lama teuing ya. Tapi alhamdulillah bahkan ya bukan menyombongkan diri, ini iya mudah-mudahan memotivasi saja betul. bisa sampai ke jenjang S2 di UPI dan itu menurut saya pribadi merasa ini anugerah dan juga prestasi secara pribadi ya. Jadi artinya lulusan SMK Angkasa itu tidak hanya skupnya tidak hanya kuliahnya di swasta, tidak. Iya. Tapi di perguruan negeri pun banyak, bahkan masuk melalui jalur prestasi. Nilai gitu ya. Prestasi Undangan nilai. langsung kepada Ya, siswa yang sudah banyak ada ya Bu ya. gitu ya. Kemarin ada yang di UPI Iya, di ya kan, UPI, alhamdulillah betul. gitu. Begitu mereka mengatakan, "Pak, ini saya yang di UPI." Wah, kita rasanya senang banget, Bu. Iya, betul-betul. Ya, itulah yang kami rasakan. Kami hanya sekali lagi, kami tidak mengklaim itu usaha kami ya, tapi ketika anaknya mau berubah, mau lebih baik, memanfaatkan fasilitas sekolah yang disediakan untuk kemajuan mereka, akhirnya bertemulah seperti itu dan alhamdulillah kami bisa bahagia mendengar semua itu. Iya, tetap mendampingi ya Pak Ya, Endang, itu, sampai Bu. ujung, sampai akhir. Nah, sampai akhir lah Sampai gitu akhir, iya. ya. Sampai mereka akhirnya datang ke sini dengan membawa undangan mereka, Bu. Oh, undangan apa nih Undangan Pak Endang? pernikahan. Saya kira Alhamdulillah. undangan kerjasama Pak Endang. Undangan pernikahan. Artinya kekeluargaan kita Iya. ya, kemudian silaturahmi kita walaupun mereka sudah lulus tahun kapan ya,
tetap Pak ini ngundang. Ya itulah salah satu mungkin yang tadinya kami kemas dalam bentuk pendidikan di kami itu, walaupun disiplin, kemiliteran, tapi tetap kekeluargaannya dikedepankan. Oke, mungkin di sini teman-teman semuanya ada yang kangen ya sama guru-gurunya, Silahkan. boleh Ya, komen, betul. nanti saya undang ya Pak. Betul, nanti Di pengen podcast. siapa nih yang Ya, ya. betul. Siapa yang Ya, paling dikangeni sama entah. alumni-alumninya nih, nanti diundang di podcast. Oke. Oke, Pak Endang. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Endang. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, di sini ada pertanyaannya, Mada Bintalnya berapa lama? Nah, Ya. Mada Bintal. Mada Bintal, mungkin saya jawab dulu Mada Bintal itu apa Iya, Ibu ya, takutnya ada yang belum tahu ya. Yep. Jadi Mada Bintal itu masa dasar pembinaan fisik dan mental. Jadi itu salah satu cara kami untuk mensinkronkan antara habit mereka saat SMP dengan karakter yang ada di SMK Angkasa 1 atau habit yang ada di SMK Angkasa 1. Anak-anak kan dari SMP itu dengan sangat random, sangat macem-macem habitnya ya atau kebiasaannya. Ada yang SMP-nya memang sudah disiplin, ada yang waktu SMP-nya ya masih mohon maaf kurang disiplin misalnya. Ada yang di SMP-nya pinter tapi pendiam, ya kan? Ada tuh yang kayak gitu Banyak kadang-kadang. ya. Nah, ketika di Mada Bintal itu salah satu sinkronisasi lah kebiasaan mereka dari SMP menjadi kebiasaan yang ada di SMK Angkasa 1. Jadi masa dasar pembinaan fisik dan mental itu dari fisiknya kami bina, mereka datang itu sekitar ada ya jam 6 lah ya, jam 6 itu sudah di sini atau subuh lah mereka mungkin berangkat. Kemudian fisiknya latihan ada senam, PBB, ya bahkan long march, jalan jauh keliling ya ke daerah Lanud Surya Dharma. Kemudian juga mentalnya kami isi ya, dalam artian ya mereka bisa nggak nih, bisa sabar, bisa nggak mereka disiplin, bisa nggak mereka menerima sesuatu yang sebetulnya tidak nyaman di mereka. Saya yakin yang tadinya nggak biasa bangun pagi, kalau harus bangun pagi itu nggak nyaman. Tapi bagaimana caranya mereka itu supaya bisa menerima itu. Nah itulah salah satu fungsi Mada Bintal, mendisiplinkan mereka dengan mensinkronkan antara habit yang sebelumnya mungkin random, ABCDEF dan macam-macam, untuk disatu visi misikan menjadi habit atau karakter SMK Angkasa 1 Kalijati. Prosesnya sendiri Mada Bintal itu 1 bulan full Bu. 1 bulan full? Ya 1 bulan full untuk, tapi 1 bulan itu tidak terasa. Ya kenapa? Karena setiap harinya itu narasumbernya berbeda. Oh, jadi materinya ada narasumber macam-macam. yang diundang, Pak? Narasumbernya orang-orang hebat yang kami undang supaya membuka wawasan mereka. Kayak mohon maaf, saya sempat di beberapa tahun yang lalu saya tanya ke ada anak tuh, kamu setelah lulus mau jadi apa? Ada yang menjawab mau jadi salah satu anggota ormas lah, saya nggak usah sebutkan ormasnya ya Bu ya. Bukan merendahkan mohon maaf ormasnya, tapi maksud saya setelah didatangkan ini narasumber dari TNI AU, dari ya dari POM AU, dari kepolisian, kemudian dari pejabat-pejabat di Lanud, memberi motivasi kepada mereka. Akhirnya mereka terbuka. Mau jadi apa? Saya tanya lagi. Saya ingin jadi tentara seperti Bapak itu, Pak. Jadi terbuka ya? Terbuka wawasannya. Ternyata tidak sedikit anak-anak kita itu yang literasinya masih terbatas gitu. Jadi hanya taunya yang gagah itu yang ada di depan matanya saja. Tapi nggak tahu yang di luar sana itu ada yang lebih wah gitu. Dunia ini sangat luas. Jangankan dunia Indonesia ini sangat luas. Dan mereka kadang-kadang masih belum bisa melihat secara menyeluruh nih. Nah di Mada Bintal inilah kami buka wawasan mereka selebar-lebarnya. Yang mau jadi tentara, yang mau berwirausaha. Kalau mau berwirausaha ya jangan pandangannya mohon maaf. Jangan level pandangannya atau tolak ukurnya bengkel di kampungnya. Tapi lihat nih Bapak ini yang sudah punya sekian cabang dan sebagainya, atau punya bengkel besar. Jadi kami buka semua itu supaya harus kayak gini dan sebagainya. Nah itu salah satu fungsi Mada Bintal. Jadi tidak hanya sebatas kegiatan fisik bangun pagi, capek-capean dan sebagainya, tidak. Tapi jauh di dalam misi dari kegiatan Mada Bintal, visi misi Mada Bintal salah satunya itu untuk mensinkronkan supaya karakter mereka sesuai dengan karakter yang ada di SMK Angkasa 1, dan yang paling pentingnya membuka wawasan mereka gitu. Iya, karena anak-anak yang datang itu dari berbagai daerah Betul, juga ya Pak Endang? dari berbagai latar belakang. Dari berbagai latar belakang gitu. Baik SMP-nya, keluarganya, kampung halamannya, kan macam-macam. Iya, bahkan ada yang jauh ya Pak Endang? Paling jauh dari mana ya? Kemarin itu bahkan ada dari Aceh. Dari Aceh? Melva namanya. Sekarang sudah lulus. Kalau ada Melva nonton, katanya masih suka live TikTok dengan Ibu Sinta, Melva. Ya, kemudian ada Axel. Axel itu dari
Papua kalau nggak salah ya. Alhamdulillah ya, banyak yang dari jauh. Kalau yang jauhnya Pantura dalam hal ini Yep. Pamanukan, Ciasem juga banyak ya. Kemudian Eh, dari Purwakarta juga ya. ada ya, daerah Indramayu atau Cipunagara, Pagaden ke sana juga ada gitu. Ya, jadi mungkin jangan khawatir ya Pandang, kalau yang dari Betul. jauh-jauh ternyata dari sebelum-sebelumnya pun banyak Dari gitu. sebelum-sebelumnya juga banyak. Ya, yang Ya. jauh-jauh gitu ya. Karena mungkin salah satunya gini, Bu. Saya pun dari jauh ya, Bu, dari Cipunagara dulu. Oh, jauh. Ya, saya dari Cipunagara dalam artian itu saya tidak dalam lingkungan ini. Begitu saya datang sekolah SMK di sini, saya awalnya kaget, Bu. Ada rasa kaget, ada rasa takut, ada rasa bangga. Kagetnya melihat, ternyata sekolahnya masuk ke lingkungan TNI. Iya. Ada juga rasa takut, wah sieun ya, ya. Takut nih masuknya dan sebagainya, ya. Karena mindset orang-orang, mohon maaf dari daerah, saya salah satunya waktu itu melihat TNI itu kayak yang takut gitu ya. kan, seolah-olah gitu pada saat itu ya, nggak tahu kalau sekarang gimana kan gitu. Tapi ada juga rasa bangga, ternyata setelah saya masuk ke sini, saya itu seperti bagian dari TNI AU itu sendiri di Lanud. Nah, Karena itu sudah masuk kebanggaan. lingkungannya Sudah ya, masuk Pandang. lingkungannya, yang tadinya bawa misalnya mau masuk itu takut, sekarang mah say hello. Jadi merasa kakak sendiri atau merasa keluarga. Nah, Bahkan itulah. kebiasaan-kebiasaannya juga jadi Betul. diikuti ya, Jadi kita Pandang. itu mengikuti, jadi kita jadi ingin beradaptasi lah dengan mereka yang sudah hebat-hebat ini gitu. Pada akhirnya nanti nggak akan kaget yang mau jadi Nah, TNI gitu ya, betul gitu. Pandang. Jadi karena sudah terbiasa kan di Sudah lingkungan terbiasa. ini. Oke. Seperti itu sih. Karena ya itu banyak yang jauh datang ke sini, salah satunya yaitu tadi ada yang khawatir, takut, dan pasti ujung-ujungnya bangga karena ternyata menjadi salah satu bagian dari TNI AU. Iya. Jarang lebu sekolah, khususnya di Subang kan nggak ada sekolah yang benar-benar berada di wilayah atau lingkungan TNI. Kita kan betul-betul di tengah-tengah Lanud Surya Iya, Dharma, betul. Lanud Raden Suryadi Surya Dharma sekarang. Jadi apa ya, suatu keuntungan juga ya bagi Betul, Bu. kami ya, Pandang. Ya kami pun guru-guru merasa ya itu keuntungan, Iya. Bu ya. Karena apa ya? Karena gimana? Ya itu tadi ketika orang-orang itu takut, ada rasa takut atau mungkin sungkan lah ya, Iya. atau tapi sekarang kami lebih friendly. Artinya Pak tentara itu lebih tahu lebih dalam, lebih enak berbicara, ngobrol. Bahkan tidak sedikit yang ada program-program di lingkungan Lanud, kegiatan-kegiatan yang kami dilibatkan kan Oh, gitu. dikolaborasikan gitu, Pandang. Dikolaborasikan sehingga makin mempererat juga antara khususnya guru-guru dengan para tentara di lingkungan dan juga anak-anak dengan anggota tentara, dan harapannya sih ya mudah-mudahan mereka jadi termotivasi juga kan untuk ikut ke sana gitu. Oke, nah berbicara terkait Mada Bintal tadi ya, Pak Endang, itu kan adalah salah satu kegiatan sekolah nih. Betul. Nah, selain Mada Bintal, kira-kira di SMK Angkasa 1 Kalijati ini, Pandang, ada kegiatan apa aja sih, Pandang, biasanya nih? Kalau kegiatan itu sebetulnya di sekolah ini cukup banyak ya. Salah satunya ini yang khususnya kegiatan secara umum itu ada Aksara, Ibu ya. Aksara. Aksara itu Angkasa Knowledge Sport Art and Religion Championship ini. Saya bisa mengucapkan itu dengan lancar, kebetulan saya guru bahasa Inggris. Kalau nanya saya susah ya, Pandang. Ya, jadi salah satunya kegiatan itu juga kegiatan yang bertujuan juga untuk mendidik anak-anak kami. Ya, jadi bukan hanya sebatas kita membuat kegiatan lalu untuk show up-nya saja, tapi juga di situ sebagai salah satu wahana bagi mereka untuk belajar. Mereka itu maksudnya taruna-taruni kami. Untuk belajar bagaimana sih merencanakan kegiatan, bagaimana mereka mengemas kegiatan, bagaimana mereka mengeksekusi kegiatan. Itu artinya kami sangat sangat terbantu dan saling berkolaborasi dengan taruna-taruni kami. Iya. Ya, gitu Dan tidak lingkungan sekolah aja gitu ya, Pak Tidak, Endang? karena kegiatan ini mencakup atau mengundang hampir satu provinsi ya. Iya. Se-Jawa Barat. Iya, Seperti kemarin saja LBB ya yang kita laksanakan, itu full pendaftarnya dari 40 peserta ya, baik itu dari Subang, luar Subang pun ada, Indramayu juga banyak. Bahkan voli putra dan putri juga. Ya, itu adalah kolaborasi kegiatan yang dilaksanakan oleh kita ya dengan anak-anak kita. Nah, tapi poinnya yang saya ingin headline adalah di sini kami ingin bukan hanya sebatas show up ya, artinya membuat acara, tapi kami ingin mendidik mereka nih, anak-anak didik kami. Supaya mereka bisa terjun langsung di kegiatan-kegiatan yang harapannya setelah mereka lulus, nanti mereka punya pengalaman.
di kampung halamannya. Oh, kalau mau mengkonsep acara tuh kayak gini dan sebagainya. Kadang-kadang hal itu tuh tidak didapatkan di kelas, di dalam Betul, kelas ya tidak Pandang. didapatkan di bangku-bangku kelas, Iya, dan ya, itu didapatkannya di luar kelas di dan luar atau kelas. mungkin kolaborasi antara ekstrakurikuler nih Pandang. Betul, Nah, ya. dari tadi belum membahas ekstrakurikuler Oh, nih. iya. Kira-kira jadi mungkin penonton di luar sana jadi penasaran nih, ekstrakurikuler yang ada di SMK Angkasa 1 Kajati itu apa aja Ya, sih Pandang? untuk ekstrakurikuler pada dasarnya di kami itu banyak ekstrakurikuler yang memfasilitasi minat bakat mereka. Tapi saya di sini pun nggak akan membuka semua ya Bu ya, karena Siap. harapannya nanti Spill-spill aja ya. harapan saya nanti Ibu bisa mengundang langsung Siap. Wakasek Ketarunaan atau kesiswaan Oh, kami oke, ya, siap-siap. supaya lebih banyak lagi. Tapi pada intinya di kami ada marching band yang alhamdulillah. Nah kebetulan kemarin Bu, marching band kami namanya GCD ya, Gema Cakra Dirgantara, Oke. itu telah alhamdulillah dikatakan berhasil ikut memeriahkan acara Festival Rakyat di Landun Surya Dharma. Oke, mungkin yang kemarin sudah nonton ya, Yang yang sudah nonton rame-rame dengan kemarin itu. Guyon Waton Iya, itu Bu ya, betul. dan Smart Festival ya, Smart Iya. Friend Festival itu di openingnya oleh anak-anak marching band Luar kami. biasa sekali. Alhamdulillah gitu, dan mereka sudah banyak terlibat lah di kegiatan-kegiatan di lingkungan kami khususnya. Bahkan kemarin yang terakhir itu ikut memeriahkan kegiatan di Purwadadi, Apa tuh di kegiatan apa, Pak? kegiatan Karnaval Bulan Rajab atau Isra Mi'raj. Itu di Purwadadi. Alhamdulillah mereka ikut memeriahkan di sana, ikut meramaikan di sana. Mungkin bagi orang anak-anak Purwadadi ya yang kemarin melihat ini dari mana ini gembrang-gembrong Iya. kayaknya ya. Biru-biru nih. Ya, gitu. Itu adalah marching band Gema Cakra Dirgantara Taruna-Taruni SMK Angkasa 1 Kalijati. Ada marching band, ada Paskibra, alhamdulillah telah memenangkan beberapa kejuaraan. Kemudian ada Pramuka, PMR, dan English Club juga ada. Kemudian IT-nya juga ada. Kalau OSIS sudah pasti ya Bu ya. Kalau di kami kan di Staff Batalion. Dan banyak lagi olahraganya, volley, futsal ya. Dan yang paling pentingnya juga kami punya ekskul teknologi tepat guna atau ada kru 86 dan juga ada LAng ya dari elektroniknya. Oke, jadi kalaupun tidak masuk jurusannya masih bisa ikut Bisa, organisasinya ya, betul. Pandang ternyata. Ini ada juga kayak gitu kan, Iya. taruna-taruni kami yang dia ngambil jurusan elektronika, Iya. tapi dia juga ingin belajar tentang otomotif, Iya, jadi ingin tinggal belajar masuk. ngelas, tinggal ikut ekskulnya. Iya, tinggal ikut. Sebaliknya kemarin ada yang dari otomotif, Iya. tapi ingin juga mengetahui tentang kelistrikan atau tentang elektronika. Mereka juga bisa masuk ke tim elang, elektronik langit itu. Iya. Nah itu, jadi intinya ekskul kami memfasilitasi baik itu anak-anak yang suka di teknik, di sport, olahraga, di seni, seni tari juga ada, ya marching band juga seni. Kemudian ada yang mau masuk kelas TNI Polisi juga. Ya, itu Ya. mungkin yang berbeda dari Dari sekolah-sekolah hampir lain ya. mayoritas sekolah lain itu di kami punya salah satu program unggulan ekskul yaitu kelas TNI Polisi. Jadi kelas TNI Polisi itu membina mereka yang betul-betul minat mau jadi tentara atau mau jadi polisi. Jadi untuk melatih fisik mereka. Progresnya, fisiknya sudah sampai mana, kemudian psiknya atau psikologinya, ya wawasan-wawasan umumnya, WK-nya, wawasan kebangsaannya dan sebagainya. Ya, jadi kami bukan kasih kisi-kisi tapi lebih kepada penggemblengan mereka supaya didoktrin tentang nasionalismenya dan sebagainya selain fisiknya. Mempersiapkan diri ya. Betul, gitu Oke, Bu. luar biasa sekali Pandang. Terima kasih atas penjelasan banyak Ya, sekali nih informasi yang alhamdulillah. disampaikannya. Mungkin teman-teman semuanya takutnya ada yang mau bertanya juga nih Pandang, Ya. boleh langsung komentar aja di kolom Boleh, komentar ya. Dan mungkin Pandang dari apa yang sudah disampaikannya nih, mungkin ada pesan tersendiri nggak kepada adik-adik semua atau masyarakat Ya. di luar sana yang menonton video Oke. podcast hari ini? Khususnya tentang PPDB Bu, Ya. saya ingin mengulas sedikit bagi adik-adik SMP, MTS Derajat ataupun orang tua yang mau masuk ke SMK Angkasa 1, kami rekomendasikan masuk di tahap 1. Ya, kapan tuh Pandang? Pendaftarannya sudah mulai dari sekarang Iya. per Januari, kemudian seleksinya nanti di tanggal 22 Februari. Kenapa kami rekomendasikan di awal atau di tahap 1? Karena mohon maaf bagi yang mohon maaf ya Bu ya, kalangan menengah ke bawah, yang kadang-kadang kan kami suka masih mendengar tuh Bu, ada orang tua yang, Pak boleh enggak nyicil bayar uang PPDB-nya. Iya. Nah, kalau Bapak dan Ibu masuk di tahap 1, ya, nanti seminggu kemudian itu akan langsung diumumkan Bu, diterima atau tidak diterimanya.
Nah, setelah dinyatakan diterima, Bapak dan Ibu punya keleluasaan waktu yang cukup luang untuk langsung mulai nyicil angsuran yang harus dibayarkan. Jadi kan lumayan tuh dari Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kan 5 bulan, jadi tidak terasa lah gitu sudah Iya. dicicil. Nah, itu mungkin yang ingin kami tekankan tentang PPDB-nya. Jadi silahkan daftar di tahap 1 diusahakan. Iya. Adapun persyaratannya Pak belum lengkap ini itu dan sebagainya, misalnya surat kelakuan baiknya, ijazahnya, ya tidak apa-apa. Ya itu bisa menyusul hal-hal seperti itu. Gitu. Tapi Pandang, saya jadi keinget nih, mohon maaf ini balik Ya, lagi nggak nih ya, apa-apa, jadi Bu. keinget terkait pembayaran yang tadi Heeh, bisa dicicilnya. ya. Nah, saya dengar juga taruna-taruni kami ini tuh bisa membayar sekolahnya sendiri loh. Nah, Oh itu iya, gimana sih Pandang? itu sebetulnya membayar sekolahnya sendiri itu karena alhamdulillah kami punya program yang namanya Teaching Factory. Oke. Teaching Factory itu kami kerjasama dengan industri, kemudian pihak industri, ya ini semacam kalau di SMK kan ada PKL ya Bu atau prakerin, praktek Iya. kerja industri. Nah yang biasanya sekolah itu mengirim anak-anaknya ke perusahaan, ya entah itu ke bengkel, ke industri atau kemana. Nah ini kami bawa perusahaannya ke sekolah kami. Ada di sini nih Ada Pandang. di sekolah. Jadi perusahaannya ada di sekolah. Selanjutnya mereka prakteknya di sekolah. Nah, selama mereka praktek di sekolah, mereka diberikan kasarnya insentif lah buat mereka. Nah, insentif inilah yang digunakan mereka untuk membiayai sekolahnya mereka sendiri. Jadi bagi anak-anak yang prihatin, yang benar-benar mau sekolah tapi terkendala masalah biaya, jangan ragu-ragu. Yang penting keinginan sekolahnya dulu. Iya. Ya, yang penting keinginan sekolahnya dulu. Jangan sampai, mohon maaf, masalah biayanya terkendala, keinginannya pun nggak ada. Ya mau bagaimana, ya. Sementara, nah ini mungkin kata-kata lagi ya. Oh, banyak kata-kata ya dengan Ya, Pandang. jadi nggak usah. Ini nggak apa-apa Ya Pandang, mungkin, silakan. ya mungkin intinya hanya ingin sedikit memotivasi mereka saja Iya, lah ya. betul. Jadi katanya seperti ini, jangan pernah kalian menyesali dari mana kalian lahir. Tapi yang paling penting adalah kalian harus bisa nanti sesuatu saat nanti bisa membanggakan dari mana kalian lahirnya itu. Ya kasarnya mah yang tadinya tidak ada apa-apa atau lebih simpelnya ya kita itu harus bisa jadi from zero to hero. Jadi walaupun tadinya saya bukan siapa-siapa di keluarga saya, bahkan mungkin cenderung mohon maaf keluarga kami yang menengah ke bawah, justru kalianlah yang punya peran untuk bisa meninggikan derajat keluarga kalian. Jadi yang penting maunya dulu, karena saya salah satu contoh. Oh. Artinya saya punya kegiatan, punya histori yang hampir mirip seperti itu, Bu. Jangan pernah memikirkan, oh saya orang gak mampu dan no, yang penting ada kemauan dulu Ada keinginan, niat. dan keinginan. Maka ada tuh, kadang-kadang kita sering baca tuh di belakang mobil truk, Bu. Iya. Tahu yang Apalagi namanya nih Pandang? there is a will, there is a way. Di mana Artinya? ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ay, Nah, luar mungkin biasa sekali. itu yang harus betul-betul dipahami oleh adik-adik Iya, sekarang iya. gitu. Oke. Nah, itu terkait TF ya Pandang. Ya. Ternyata anak-anak juga bisa memiliki kesempatan itu ya, Betul. dan semua anak-anak memiliki kesempatannya gitu Ya. ya Pandang. Tidak hanya di sekolah PKL-nya, tapi Ya. bisa juga tetap ada ajang keluar juga ya Pandang. Ada, ya kami tidak memaksakan semua harus PKL di sekolah Iya. karena memang kuota di sekolah pun terbatas. Iya, iya. Ya hanya sekitar 100 sekian dan itu khusus bagi anak-anak yang sungguh-sungguh mau ke situ. Kami pun memfasilitasi bagi anak-anak yang mau PKL di luar. Ya. Ya gitu. Kira-kira keuntungan bagi siswa nih Pandang selain dia mendapatkan apa tadi insentif Insentif, ya. ya, mendapatkan hal itu kira-kira apa lagi sih Pandang? Ya sebetulnya kan mereka PKL itu salah satunya mereka membiasakan diri dengan lingkungan kerja. Iya. Kalau PKL di luar, konsekuensinya mereka satu, mungkin yang tadinya dari rumah datang ke sekolah, jaraknya jadi beda, tergantung mereka domisili PKL-nya di mana nih. Iya. Kalau di Purwakarta ya berarti dari rumah harus ke Purwakarta atau mungkin harus ada biaya kos tambahan untuk ngekos. Ada biaya kosnya, biaya makan dan sebagainya. Ya itu konsekuensi karena tujuan PKL itu kan membiasakan mereka dengan lingkungan kerja. Nah, kalau PKL-nya di sini, ya mereka tetap rutenya tetap sama ke sekolah. Pembelajarannya tetap bisa sesuai dengan tujuan PKL karena sudah terbiasa dengan lingkungan kerja dan juga dapat insentif
gitu untuk mereka, baik itu nanti insentifnya kan ada berupa makan, kemudian minum, uang saku, uang tabungan ya, dan juga dana untuk membayar SPP-nya itu mereka sendiri. Oke, luar Gitu. biasa sekali ya Pak Endang. Alhamdulillah, Bu. Masya Allah sekali Ya, sekolah SMK Angkasa alhamdulillah, 1 ya. Kalijati ini. Oke, nah mungkin itu saja yang disampaikan Ya, atau mungkin ya. closing dulu saya, Bu. Oh, ada kata-kata masih lagi? ada, cukup ya. Silakan. Mungkin Ya, enggak. ditutup aja Oh, kali enggak ya ya. oleh kata-kata Anda. Jadi enggak, intinya kan hanya gini, Bu. Intinya Iya. saya hanya ingin menegaskan kepada adik-adik di luar Iya. sana, sekolah kami memang bukan sekolah luar biasa, sekolah biasa saja. Kami pun tidak mengklaim kesuksesan taruna-taruni kami itu hasil kami, tapi itu hasil kemauan mereka sendiri yang kami fasilitasi. Kami hanya sebatas memfasilitasi. Kemudian kami juga ingin menegaskan, baik yang adik-adik hebat-hebat sekarang di sana ataupun yang biasa-biasa saja, jangan pernah minder masuk SMK Angkasa 1. Kalian pintar, kami fasilitasi. Kalian biasa saja pun kami fasilitasi. Maka ada satu kata-kata lagi. Mantap. Luar biasa sekali. Ya. Iya. Jadi lupa saya. Jadi lupa. Ya. Jadi intinya kan siapapun kalian ya, kami harapkan ya, dimanapun kalian saat ini dan siapapun kalian yang mendengar podcast ini, kami berharap bahwa kalian calon masa depan bangsa ini, penerus masa depan bangsa ini. Jangan sampai demi kesenangan semata, demi euforia semata pilih sekolah yang biasa-biasa saja. Iya. Ya. Jadi setiap orang itu punya masa lalu katanya, Bu. Ya, dan Iya. setiap orang juga punya masa depan Depan, gitu. Jadi siapapun kalian yang ada di luar sana, semuanya memang punya masa lalu tapi juga punya masa depan. Raih masa depanmu di SMK Angkasa 1. Luar biasa sekali Gitu. Pak Endang. Mungkin itu Terima adalah kasih. kata-kata terakhir atau penutup ya dari Jadi, podcast kami. ya, Tapi jangan itu lupa saja. untuk apa Pak Endang? Ya, jangan lupa untuk subscribe ya. Like, dan juga dan share ya. Oke. Jangan lupa komen juga. Oh iya, betul. Ya, Nanti- kalau ada yang tanyakan juga silahkan. nanti akan direspon langsung melalui video selanjutnya mungkin ya Siap, Pak Endang. siap, Nah, ya. untuk bintang tamu selanjutnya ini masih tanda tanya dan Ya. mungkin surprise untuk teman-teman di sana ya. Itu saja mungkin terima kasih Pak Endang. Sama-sama, sudah Bu hadir Niken. di Terima kasih podcast banyak. hari ini. Siap. Semoga informasi yang disampaikan juga cukup untuk masyarakat di luar sana dan adik-adik yang mau ke SMK Angkasa 1 Kalijati. Siap. Dan tentunya kami tunggu di sini ya Pak Ya, Endang. kami tunggu di sini Dan semua. PPDB yang pertama itu dibuka di tanggal Seleksinya di tanggal 22 tapi dibukanya sudah mulai dari sekarang. sudah mulai dari sekarang, tetapi seleksi di tanggal 22 22 Februari. Februari. Itu saja pemirsa. Bye-bye. Bye.